Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar di tema 5 subtema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis, terkadang panas, berawan, mendung, ataupun hujan. Nah, keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur, ada matahari, angin, dan air. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Air yang ada di daratan semua mengalir menuju ke laut. Baik air yang ada di pegunungan, pedesaan, semua pasti akan mengalir ke laut. Nah, air yang mengalir itu lalu akan menguap karena terkena cahaya matahari. Cahaya matahari itu mengandung panas, sehingga panasnya itu akan membuat menguap menjadi uap air. Nah, uap air yang bentuk banyak itu akan mengumpul menjadi satu, yaitu menjadi awan. Kemudian awan itu akan pergi ke daerah yang suhunya rendah. Nanti di situ awan akan mengalami penurunan suhu. Setelah penurunan suhu akan menghasilkan titik-titik air atau yang kita sebut dengan hujan. Lalu hujan akan menghujani daratan kembali. Nah, air yang ada di daratan akan kembali ke laut lagi, berulang kali seterusnya seperti itu. Pada proses penguapan biasa kita sebut dengan evaporasi atau proses mengubah air menjadi gas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika biasanya menyampaikan perakiraan cuaca secara rutin. Manfaat adanya perakiraan cuaca bagi masyarakat adalah untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi, sehingga bisa merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, selain itu, perakiraan cuaca dapat digunakan untuk menjaga keselamatan, transportasi, dan melakukan pencegahan bencana. Menemukan informasi dalam surat tentang pengaruh perubahan cuaca. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Untuk dapat menemukan informasi dalam surat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk apa? Itu untuk menjelaskan seputar peristiwa yang terjadi. Kemudian, siapa? Itu untuk menjelaskan atau menanyakan seseorang. Kapan? Menitik beratkan pada waktu. Di mana? Menitik beratkan pada tempat. Mengapa? Menitik beratkan pada alasan atau latar belakang suatu peristiwa. Dan bagaimana itu menitik beratkan pada cara atau penjelasan peristiwa itu bisa terjadi. Merangkum isi teks surat dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan contoh berikut ini. Jakarta, 20 Februari 2021. Untuk kakakku Tommy. Kak Tommy, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar keluarga Kak Tommy di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bagaimana cuaca di situ, Kak? Cuaca di Jakarta mendung, Kak. Bahkan hujan turun setiap hari. Minggu lalu, aku berada di tempat pengungsian karena banjir. Hujan deras melanda kota Jakarta selama 1 hari penuh. Hujan deras menyebabkan banjir bandang yang menerjang rumah warga. Semua warga diminta ke pengungsian. Semua pengungsi membutuhkan bantuan. Begitulah yang bisa aku kabarkan kepada keluarga di rumah. Sampaikan salam dariku untuk keluarga di rumah. Salam sayang dari adikmu, Roni. Setelah kita membaca teks surat di atas, kita bisa merangkum surat dalam bentuk peta pikiran.
Nah, anak-anak silakan perhatikan contoh berikut ini. Surat untuk Kak Tommy. Yang pertama, peristiwa apa yang diceritakan di dalam surat? Nah, tadi berarti jawabannya adalah banjir. Selanjutnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah Paman Roni. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi sekitar minggu yang lalu. Di mana peristiwa terjadi? Di Jakarta. Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Nah, peristiwa itu dapat terjadi karena hujan yang deras. Makna kata yang terdapat pada teks perubahan cuaca. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Anak-anak, kita bisa mencari makna suatu kata di dalam kamus. Nah, selanjutnya, kata-kata yang berhubungan dengan cuaca, kita bisa menemukan di antaranya. Yang pertama adalah banjir, di mana banjir adalah peristiwa yang terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Yang kedua, hujan. Hujan adalah titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang ketiga, kemarau. Kemarau adalah musim di mana hujan jarang turun. Yang keempat, mendung. Mendung adalah awan yang mengandung uap air. Dan yang kelima, petir. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.